Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua. Selamat datang di channel Naya Story. Terima kasih sudah mampir dan menonton video ini. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat, bahagia, dan selalu dimudahkan rezekinya. Amin. Di sini, kita akan berbagi kisah-kisah menarik, penuh emosi, dan pastinya bikin kalian terbawa perasaan. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe biar nggak ketinggalan cerita terbaru dari Naya Story. Yuk, langsung aja kita masuk ke cerita hari ini. Suamiku berselingkuh dengan teman sekolahku dulu. Aku bawa semua bukti perselingkuhan mereka di depan umum. Astaga, siapa yang bawa bangkai kerbau ke kelas? Tawa meledak. Lagi, aku menunduk. Suara itu datang dari Yuda, si anak ketua RT yang selalu merasa paling berhak menilai siapa manusia dan siapa bukan. Langkahku terasa berat, meski tubuhku ringan karena tak sarapan apapun tadi pagi. Hanya air putih dan sisa bau kandang yang menempel di jaket lusuhku. Jaket warisan almarhum bapak. Jaket yang penuh cerita. Coba deh mandi dulu sebelum ke sekolah. Ini sekolah, bukan kandang. Tawa mereka saling bersahutan. Bahkan Bu Rini, guru bahasa Indonesia yang baru masuk kelas, hanya tersenyum canggung dan berlalu begitu saja. Tak ada yang peduli. Tak ada yang pernah benar-benar melihatku. Aku duduk di bangku paling belakang, tempat di mana jendela kelas terbuka lebar. Setidaknya, udara segar bisa sedikit menutupi aroma tubuhku. Tapi hari itu, ada yang berbeda. Rara, kamu gak keberatan duduk sebelahan sama dia? Tanya Dita, teman sebangku Rara yang pindah ke depan kelas karena alasan kurang cahaya. Rara terdiam sesaat, sebelum akhirnya mengangguk dengan canggung. Enggak apa-apa, katanya pelan. Meski dari raut wajahnya aku tahu dia merasa dipaksa. Aku hanya menatap keluar jendela, mencoba tak peduli. Tapi hati ini, siapa yang bisa bohong? Sepulang sekolah, aku menyusuri jalan tanah becek menuju kandang. Kakiku sudah hafal letak tiap batu dan genangan. Di kejauhan, aku bisa mendengar suara ibu memanggil. Bayu, tadi kamu sekolah bawa jaket yang kemarin ya? Ibu udah bilang. Jangan, itu bau kerbau masih nempel. Aku mengangguk. Aku nggak punya yang lain, Bu. Ibu terdiam, matanya berkaca-kaca. Tapi sebelum ada air yang jatuh, ia berbalik, pura-pura sibuk dengan rumput gajah yang baru saja ditebas. Kita sabar ya, yuk. Satu hari nanti, kamu bakal berdiri paling depan, sementara mereka cuma bisa nonton dari bangku penonton. Aku hanya tersenyum kecil, tapi dalam hati, aku mengukir kalimat itu dalam, menjadikannya janji. Malamnya, saat aku menyusui anak kerbau yang baru lahir, yang kuberi nama Miko, terdengar suara motor berhenti di depan rumah. Aneh, kami jarang sekali kedatangan tamu malam-malam begini. Ada yang bisa kami bantu? Tanya ibu dari balik pintu. Seorang lelaki paruh baya berdiri di sana. Jas hujan setengah basah, dan wajah penuh garis usia. Di belakangnya, ada seorang wanita muda berdiri dengan ragu. Saya Pak Anton, dari kota. Kami mencari seseorang. Ada hubungannya dengan almarhum Suparjo, mantan rekan saya di Jakarta. Kami dengar, anaknya tinggal di sini, namanya Bayu. Aku keluar dari belakang rumah, masih dengan tangan bau susu dan lumpur. Saya Bayu. Lelaki itu menatapku lama, kemudian tersenyum. Tapi senyumannya aneh. Bukan senyuman ramah biasa. Ada sesuatu di balik mata itu. Sesuatu yang belum bisa kutebak. Wanita di belakangnya pun menatapku dengan sorot mata bingung. Seolah aku adalah bagian dari teka-teki yang tak pernah berhasil ia pecahkan. Ada yang ingin kami bicarakan. Tentang masa lalu ayahmu dan juga tentang masa depanmu, Bayu. Aku dan ibu saling menatap.
Untuk pertama kalinya sejak bapak meninggal, ada seseorang yang menyebut namanya dan bersikap seolah tahu lebih banyak daripada kami. Dan malam itu, bau kandang di tubuhku bukan lagi bahan ejekan, melainkan bagian dari kisah yang jauh lebih besar. Kisah yang akan menyeretku keluar dari lumpur, atau menenggelamkanku lebih dalam dari yang pernah kubayangkan. Bayu, sini duduk dekat aku aja. Belakang terlalu bising. Suara itu, Fikri. Dia bicara dengan suara lembut yang cukup untuk membungkam sejenak tawa teman-temanku. Matanya menatapku dengan senyum tipis, dan tangan kanannya menepuk bangku kosong di sampingnya. Bangku yang biasanya hanya diisi tas mahal dan ego yang lebih besar dari isi kepala mereka. Aku ragu, tapi saat itu, aku ingin percaya. Setelah sekian lama, ada yang memandangku seolah aku layak. Seolah aku tak bau, tak kotor, tak hina. Tumben FIK, ngajak si kerbau duduk bareng. Celetuk Gita, teman sebangku Fikri yang sering menyemprot parfum setiap kali aku lewat. Fikri menoleh ke Gita dan menjawab pelan. Kalau kalian cuma bisa ngetawain orang, berarti kalian yang pantas ditertawakan. Suasana kelas seketika sunyi. Aku merasa dilindungi. Hari itu, entah bagaimana, Fikri mulai mendekat. Kami sering bicara. Ia suka tanya soal ternak, tentang kerbau. Bahkan kadang-kadang minta diajari cara membuat pupuk kompos. Aku pikir itu tulus. Kupikir dia berbeda. Tapi hari itu datang. Hari yang menghapus semua keyakinanku tentang siapa manusia dan siapa topeng. Kelas biologi. Kami dapat tugas kelompok. Aku satu kelompok dengan Fikri, Gita, dan Rehan. Sebenarnya, kita bisa pakai pupuk organik buat tanaman ini, kataku pelan saat melihat presentasi yang disiapkan Fikri. Aku hanya ingin membantu. Tapi tawa meledak dari Gita. Pupuk organik? Maksud kamu, bawa tai kerbaumu itu ke kelas? Rehan ikut tergelak. Iya, terus kita semua jadi pinter gara-gara tai, ya? Aku diam. Tapi Fikri yang dulu membelaku, dia ikut tertawa. Tak sekencang yang lain, memang. Tapi cukup keras untuk menusuk. Udahlah, B. Kita kan cuma bercanda, ucapnya, sambil menepuk bahuku. Gak usah baper. Aku menatap matanya. Tapi yang kutemukan di sana hanyalah kepalsuan. Senyumnya yang dulu menghangatkan kini berubah menjadi senjata paling tajam. Lalu, entah ide siapa, mereka mulai membacakan puisi ejekan. Berdiri di depan kelas, lengkap dengan slide presentasi, yang ternyata diam-diam mereka ubah semalam. Ada si Bayu, si bau kerbau, tiap lewat, bikin hidung ambiar seketika. Tapi tenang, dia pejuang tangguh. Dengan pupuknya, dunia mungkin bisa berubah, jadi lebih bau. Kelas meledak, bahkan Bu Rini tak kuasa menahan tawa kecilnya. Tak ada yang membela. Fikri berdiri di samping, pura-pura tertawa canggung. Tapi matanya menikmati semuanya. Aku tak kuat. Aku berlari keluar kelas. Nafasku tercekat. Dunia di sekitarku bergoyang. Seolah semua luka dan kekecewaan itu menggulung jadi satu badai besar yang siap menenggelamkanku. Tapi di tengah lorong sekolah yang sepi, aku melihat seseorang berdiri menatapku. Bukan guru, bukan teman. Wanita muda yang semalam datang bersama Pak Anton. Bayu, katanya. Langkahnya ringan menuju aku yang terduduk di lantai. Kamu harus kuat. Mereka akan lebih kejam lagi saat tahu siapa kamu sebenarnya. Aku menatapnya bingung. Maksudmu? Ia tersenyum samar. Bapakmu dulu bukan hanya seorang peternak. Dia menyimpan sesuatu yang membuat banyak orang ingin kamu tetap terpuruk. Langkahnya menjauh, meninggalkan lebih banyak tanya daripada jawaban. Dan aku sadar, mungkin Fikri bukan satu-satunya yang bersandiwara. Langit sore itu kelabu, seperti tahu bahwa hatiku remuk. Aku berlari pulang, menyusuri jalan setapak yang becek dan berlumpur, tanpa peduli sepatu yang terendam hingga pergelangan. Tak ada lagi air mata yang kutahan. Biar angin desa menyapu basah di wajahku ini. Biar lumpur menutupi jejak langkah anak manusia yang baru saja dihina di depan seluruh kelasnya.
Tapi aku tak masuk rumah. Aku tak sanggup menjawab tanya ibu. Aku tak ingin melihat wajahnya yang pasti akan bertambah sayu melihat mataku bengkak. Aku menuju kandang. Di sanalah Miko, anak kerbau yang belum lama lahir, menyambutku dengan suara lembutnya. Kakinya yang gemetar menghampiriku pelan, seolah tahu bahwa aku sedang tidak baik-baik saja. Maaf ya, Miko, hari ini aku lemah. Aku peluk tubuh hangat itu erat-erat. Pelukan yang mungkin kotor bagi mereka. Tapi bagiku, ini pelukan paling jujur. Air mata mengalir diam-diam, menyatu dengan bau jerami dan tanah basah. Disinilah tempat paling jujur di dunia. Kandang yang mereka hina itu, justru menjadi saksi bisu dari luka yang tak pernah mereka lihat. Kau tahu, kok mereka tertawa, semua tertawa. Bahkan Fikri. Suara itu pecah. Aku membenci suaraku sendiri karena terdengar begitu rapuh. Mereka pikir aku cuma bau dan bodoh. Tapi mereka gak tahu, tempat inilah yang mengajariku bertahan hidup. Dan mereka cuma tahu cara menindas. Angin sore berhembus kencang, menggoyangkan dedaunan bambu di sisi kandang. Tapi ada suara lain yang terdengar, suara langkah kaki pelan, menginjak tanah basah dengan hati-hati. Aku tahu kamu di sini. Itu dia lagi, wanita muda misterius yang muncul entah dari mana. Wajahnya teduh, tapi sorot matanya menyimpan badai. Aku berdiri tergesa, mengusap air mata. Kenapa kamu tahu namaku? Kenapa kamu selalu muncul saat aku mengenal bapakmu? Napasku cekat. Tak banyak orang yang bisa bicara begitu. Bapak meninggal 3 tahun lalu. Dan selama itu, tak ada satupun yang datang membawa kisah masa lalunya, sampai dia dan pria parubaya itu datang. Siapa kamu sebenarnya? Tanyaku. Dia diam sejenak, lalu membuka jaketnya. Di baliknya, tergantung sebuah kalung perak kecil dengan liontin yang tak asing. Liontin bergambar sepasang kerbau bertanduk emas, lambang peternakan kami, tapi versi yang lebih tua dan mewah. Ini milik bapakmu. Saat dia masih bekerja di Jakarta, sebelum dia menghilang dan memulai hidup baru di desa ini. Aku terpaku. Maksudmu, Bapak pernah tinggal di kota? Bekerja di sana? Iya, dia bukan hanya peternak, Bayu. Dia dulunya bagian dari sesuatu yang besar, sangat besar, dan banyak orang tak ingin kamu tahu itu. Termasuk Fikri. Aku mencengkeram palang kandang. Fikri. Dia mengangguk, keluarganya terlibat. Dan apa yang terjadi hari ini, bukan sekadar lelucon anak sekolah. Ini lebih dalam dari itu. Kamu harus mulai berhati-hati. Ada yang mengawasi kamu. Aku ingin bertanya lebih banyak, tapi dia menatapku tajam. Tapi untuk tahu semuanya, kamu harus siap untuk kehilangan banyak hal. Bahkan mungkin, kebenaran yang kamu cari akan menyakitimu lebih dari semua hinaan itu. Dia berbalik pergi, meninggalkan aku sendiri di kandang, dengan kepala penuh tanya, dan dada yang masih sesak oleh luka hari ini. Tapi sebelum dia hilang di balik rumpun pisang, dia sempat berkata pelan, "Jangan remehkan tempat kamu berasal, Bayu. Di kandang inilah kekuatanmu dilahirkan." Dan malam itu, untuk pertama kalinya aku memandang kandang bukan sebagai tempat sembunyi, tapi sebagai benteng. Karena dari tempat inilah, aku akan bangkit. Dan satu persatu, topeng mereka akan kurobek sendiri. Fajar belum sepenuhnya menyingsing saat aku berdiri di depan kandang, memeluk Miko untuk terakhir kalinya. Maaf ya, Ko. Aku harus pergi. Bukan karena aku menyerah, tapi karena aku harus mencari jawaban dan kekuatan. Kerbau kecil itu mengusap wajahku dengan lidah kasarnya, seolah tahu bahwa ini bukan sekadar kepergian. Ini adalah perpisahan. Perpisahan dari tanah yang telah memberiku luka dan pelajaran, sekaligus dari satu-satunya tempat yang memelukku saat dunia menertawakan. Aku melangkah ke dalam rumah, mengambil tas kain lusuh peninggalan bapak. Isinya tak banyak, beberapa baju, buku catatan, dan sepucuk surat yang semalam diselipkan wanita itu di bawah pintuku. Tanpa nama, tanpa penjelasan.
Hanya satu kalimat yang tertulis dengan tangan rapi. Keberanian kadang berarti meninggalkan segalanya untuk menemukan siapa dirimu sebenarnya. Ibu belum bangun. Atau mungkin ia hanya pura-pura tidur. Aku tahu. Ia pasti tahu aku akan pergi. Sejak malam kemarin, saat dia melihat mataku dan tak lagi bertanya apapun. Matanya cukup menjelaskan, jika kamu harus pergi untuk bertahan hidup, maka pergilah, anakku. Tanpa suara, tanpa pamit, aku keluar dari rumah dan menyusuri jalan setapak yang sudah kukenal sejak kecil. Jalan tanah yang pernah kulewati dengan tawa waktu kecil. Dengan kaki berlumur lumpur dan kepala penuh mimpi. Tapi hari ini, langkahku berat. Bukan karena ragu, tapi karena setiap detik terasa seperti mencabut akar dari tanah yang telah kutumbuhi. Bus tua itu menunggu di pertigaan kecil. Hanya ada 3 penumpang pagi itu. Aku, seorang pria tua yang membawa karung penuh rambutan, dan wanita misterius itu, duduk di pojok belakang, seperti bayangan yang selalu mengikutiku sejak hari pertama kami bertemu. Saat aku duduk di sebelahnya, ia menatapku sejenak. Kamu yakin? Aku mengangguk. Tidak ada yang bisa kutinggalkan. Tidak ada yang akan mencariku. Dan aku sudah terlalu lama bertahan hanya untuk jadi bahan lelucon. Ia menghela napas panjang. Perjalanan ini gak akan mudah, Bayu. Akan ada yang mencoba menghancurkan kamu lagi. Tapi juga akan ada yang membuka jalan. Asal kamu tahu siapa musuhmu, dan siapa dirimu. Aku menatap keluar jendela. Sawah-sawah mulai berganti menjadi deretan rumah beratap seng. Suara klakson dan debu kota mulai menggantikan bau jerami dan kotoran kerbau. Apa kamu akan terus mengawasi aku? Tanyaku tanpa menoleh. Ia tak menjawab. Tapi dari sudut mataku, aku melihat dia tersenyum tipis. Mungkin, tapi sebagian perjalanan ini, kamu harus lewati sendiri. Sore itu, kami tiba di sebuah kota kecil di pinggir Jawa Barat. Bangunannya tua, tapi ada aura yang aneh. Seperti tempat yang menyimpan banyak rahasia, wanita itu membawaku ke sebuah rumah kecil di pinggir kota. Rumah kayu bercat hijau pudar. Di sanalah aku akan tinggal sementara. Dan di sanalah aku akan mulai mengenal masa lalu bapak dan diriku sendiri. Sebelum pergi, ia menyerahkan sebuah map lusuh. Di dalamnya, ada foto bapak, tapi bukan dalam pakaian peternak. Ia memakai jas hitam, berdiri di depan gedung tinggi, dengan sebuah simbol aneh di latar belakang. Huruf A yang dibingkai segitiga, seperti lambang organisasi rahasia. Bapakmu, dulunya bagian dari sesuatu yang lebih besar dari yang kamu tahu. Dan mereka belum selesai dengan keluargamu. Busur waktu telah ditarik. Dan aku adalah panahnya. Kamar itu hanya seukuran setengah kelas di sekolahku dulu. Dindingnya retak, plafon di sudutnya berjamur, dan baunya seperti lemari kayu tua yang pernah kebanjiran. Tapi inilah awal dari segalanya. Aku meletakkan tas di atas kasur busa tipis yang sudah cekung. Tidak ada meja belajar. Tidak ada lemari. Hanya gantungan kawat berkarat dan lampu redup yang kadang berkelap-kelip seolah bisa mati kapan saja. Di meja kecil di luar kamar, ibu kos, seorang wanita parubaya bermuka datar, menyerahkan kunci sambil berkata, "Bayar tanggal 5. Kalau lewat, saya nggak tanya alasan." Aku hanya mengangguk. Malam pertama, aku tidur dalam keadaan perut kosong. Uang yang kubawa hanya cukup untuk sewa kos 2 bulan dan beberapa bungkus mie instan. Aku harus pintar bertahan. Harus kuat. Biar dingin menusuk tulang dan suara tikus menggerogoti atap. Aku tetap berkata dalam hati, suatu hari, kalian semua akan tahu siapa aku sebenarnya. Pagi-pagi aku keluar. Jalanan kota menyambut dengan asap knalpot dan wajah-wajah terburu-buru. Aku belum tahu akan kemana. Tapi surat dari wanita itu, yang belakangan ku ketahui bernama Bu Renata, berisi satu alamat, sebuah toko buku bekas di pojok jalan Tanjung Raya. Toko itu kecil, sepi, dan dipenuhi bau kertas tua. Di dalamnya, seorang pria tua berkacamata bulat menatapku dari balik tumpukan buku. "Bayu?" tanyanya tanpa basa-basi. "Anaknya Arman." Aku mengangguk kaku.
Ia tersenyum, tapi bukan senyum hangat. Lebih seperti simpati bercampur rasa bersalah. Ayahmu pernah menyelamatkan nyawa saya, katanya sambil menyerahkan satu koper tua. Ini miliknya, tapi jangan buka sekarang. Belum saatnya. Aku menatap koper itu. Terkunci. Berat. Hari-hari selanjutnya adalah perjuangan sunyi. Aku kerja serabutan. Kadang bantu bersihkan toko buku. Kadang jadi pengantar pesanan warteg di gang belakang. Upahnya kecil, tapi cukup untuk 1 kali makan sehari. Malamnya, aku pulang ke kamar kos. Duduk di kasur sambil menatap langit-langit yang kusam. Tubuhku lelah, tapi mataku tetap terbuka. Di kepalaku, bayangan-bayangan itu muncul lagi. Gita tertawa. Rehan mengejek. Fikri menatapku dengan senyum palsunya. Tapi aku tak menangis. Aku hanya mengepalkan tangan. Meninggalkan mereka bukan berarti aku lari. Aku sedang mendaki, dan saat aku sampai di atas, suara tawa mereka akan terdengar kecil, sangat kecil. Malam itu, aku menulis di catatan kecilku. Lapar membuatku kuat, dingin mengajarkanku bertahan. Tapi mimpi inilah yang akan menyelamatkan aku. Dan di balik dinding kamar kos itu, dunia perlahan berubah. Karena diam-diam, ada seseorang yang mengintai pergerakanku. Dan koper itu, yang belum kubuka, mulai bergerak sendiri di tengah malam. Pagi itu hujan turun deras. Langit kota muram. Dan tubuhku nyaris tak sanggup berdiri setelah 2 hari hanya makan roti sobek sisa kemarin. Aku duduk di depan warung kecil, menunggu hujan reda. Warung itu sederhana, beratapkan seng, dengan rak kayu yang penuh mie instan, kopi sachet, sabun cuci, dan biskuit murah. Tapi baunya hangat, seperti dapur masa kecil yang kini hanya bisa ku kenang. Kalau cuma duduk, sini bantu bungkus beras sekalian. Suara itu datang dari balik rak. Seorang ibu tua muncul. Tubuhnya kecil tapi matanya tajam. Rambutnya disanggul, kulit wajahnya mengeriput. Tapi ada aura aneh yang memaksa aku berdiri tanpa banyak tanya. Tangannya sibuk, tapi suaranya tegas. "Nama kamu siapa?" Tanyanya sambil mengikat plastik beras. "Bayu, Bu." "Kerja di mana?" "Nggak tetap. Kadang bantu toko buku, kadang nganterin makanan." Ia menatapku dalam. "Mata kamu lapar, tapi bukan lapar karena belum makan. Kamu lapar karena pernah diinjak dan ingin berdiri." Aku tercekat, diam. Tapi ia tertawa. "Bagus, dunia ini tempat yang kejam. Tapi kalau kamu tahu cara menjual, kamu bisa hidup di neraka sekalipun." Hari-hari setelah itu, aku membantu Bu Sarni. Begitu anak-anak sekitar memanggilnya. Ia memberiku makan seadanya dan upah kecil tiap malam. Tapi lebih dari itu, ia memberiku pelajaran yang tak pernah diajarkan sekolah. Ia menyuruhku menghafal harga tiap barang di warung. "Kenapa kopi ini aku jual 1.000 tapi sabun ini bisa aku naikkan sampai 2.500? Aku jawab, "Karena permintaan dan kebutuhan, Bu." Ia tertawa lagi. "Salah. Karena aku tahu siapa yang beli. Karena aku tahu kapan orang butuh dan kapan mereka bisa ditahan." Ia mengajarkanku mencatat pengeluaran dan pemasukan. Ia mengajarkanku menakar berat beras tanpa timbangan. Ia mengajarkanku satu hukum yang tak pernah berubah. Yang bertahan hidup, bukan yang paling pintar, tapi yang paling ngerti luka orang. Aku menyimak setiap kata seperti anak kecil yang baru belajar mengeja. Tapi tak hanya itu. Malam hari, di sela-sela hitung kembalian dan susun rak, aku mulai merasa sesuatu yang belum pernah kurasakan sebelumnya. Dihargai. Bukan karena nilai. Bukan karena tampang. Tapi karena aku berguna. Suatu malam, saat kami sedang mengemas sembako untuk dibagikan ke warga sekitar, ia duduk di sebelahku dan berkata, "Kamu pasti pernah disakiti, ya?" Aku terdiam. Ia melanjutkan, "Sakit itu jangan dibuang. Simpan. Tapi jangan untuk balas dendam. Gunakan buat belajar. Luka paling dalam biasanya bisa jadi modal paling besar." Aku menatap tangannya yang keriput. Lengan tuanya pernah dihantam kerasnya hidup.
Tapi ia masih bisa tersenyum. Dan di saat itu juga, aku tahu, hidupku berubah. Aku bukan lagi Bayu si anak peternak yang ditertawakan karena bau kandang. Aku adalah Bayu, yang mulai belajar berdiri, dengan luka sebagai pondasi, dan ilmu dari seorang wanita tua sebagai pondasi mimpi baruku. Hari itu aku membawa 5 bungkus keripik singkong dan 3 botol teh rempah buatan Bu Sarni, yang aku kemas sendiri semalam dengan tangan yang masih bau bawang dan keringat. Aku hanya modal nekat. Tak ada toko online. Tak ada modal promosi. Hanya selembar kertas yang kutempel di tiang listrik. Cemilan sehat Homemade. Dijamin enak dan hemat. Nomorku kutulis pakai spidol merah yang sudah pudar. Pukul 8 pagi. Belum ada satupun pesan masuk. Pukul 11. Aku hampir menyerah. Lalu, ponsel bututku bergetar. Satu pesan masuk. Halo, ini jual keripik? Bisa kirim ke kantor kelurahan Tanjung. Aku terdiam. 1 orderan. Tanganku gemetar saat membalas. Bisa, Kak? Mau berapa bungkus? 3. Sama teh rempahnya 1 botol. Yah, sekalian buat nyemil siang. Aku hampir tak percaya. Aku berdiri, mencuci tangan dengan air seadanya, membungkus pesanannya sebaik mungkin, lalu berlari ke alamat yang tertera. Sepanjang jalan, aku senyum-senyum sendiri kayak orang gila. Tapi aku tak peduli. Saat kutaruh pesanan di meja resepsionis kantor kelurahan, petugas perempuan parubaya menatapku dan bertanya, "Ini kamu yang bikin sendiri?" Aku angguk. Nafasku masih tersengal. Dia mencicipi 1 keripik, lalu tersenyum. Enak. Loh, pedasnya pas. Kamu harus rajin promosi. Banyak orang kayak saya yang butuh camilan begini. Aku pamit sambil membungkuk dalam. Bukan karena formalitas, tapi karena rasa haru yang nyaris tak bisa kutahan. Sesampainya di kos, aku masuk ke kamar mandi. Pintu kusam itu kututup rapat. Air keran menetes pelan dari keran tua. Dan disitulah aku jongkok. Tangan menutup wajah. Dan aku menangis. Tangis yang kutahan bertahun-tahun. Sejak pertama kali mereka menertawakanku di kelas karena bau kandang. Tangis karena lapar yang dulu memaksaku pura-pura kenyang. Tangis karena akhirnya ada seseorang di dunia ini yang mau membayar hasil kerjaku. Tapi di sela tangis itu, aku tersenyum. Bukan senyum biasa, tapi senyum penuh harapan. Tuhan, ini bukan sekadar 3 bungkus keripik. Ini tanda bahwa aku bisa. Bahwa aku masih punya tempat di dunia ini. Aku menatap cermin kecil yang mulai berembun. Wajahku kusam. Tapi mata itu, mataku sendiri, bersinar. Malamnya, Bu Sarni mendekatiku saat aku membereskan stok. "Bayu, kamu tahu rasa bahagia yang paling mahal?" Aku menggeleng. Bukan saat kamu punya segalanya, tapi saat kamu cuma punya 1. Dan itu cukup buat percaya besok bisa 2. Aku mencatat kalimat itu dalam buku kecilku. Dan malam itu, untuk pertama kalinya sejak aku meninggalkan desa, aku tidur dengan senyum di wajah. Bukan karena kenyang, tapi karena aku tak lagi merasa sendirian. Suatu sore, saat aku tengah menyusun toples-toples keripik untuk dikirim ke pelanggan baruku di kafe kecil Jalan Rinjani, seseorang mengetuk pintu kamar kos. 3 ketukan. Pelan, tapi cukup keras untuk membuat hatiku waspada. Aku buka pintu, dan duniamu seolah berhenti berputar. Klik. Rambutnya lebih rapi dari terakhir kali kulihat. Kemeja putih bersih. Parfum yang dulu hanya kupakai di mimpi. Dan di tangannya, sebuah kotak kecil beludru biru. "Aku nyari kamu kemana-mana, Yu," katanya. Suaranya lembut, seperti dulu saat dia menyapaku di depan kelas dan menawarkan bantuan mengangkat buku. Lalu beberapa menit kemudian ikut menertawakanku dari bangku belakang bersama teman-temannya. Aku berdiri membatu. Di antara tanganku ada toples keripik balado. Di dalam hatiku ada perang antara luka dan cinta yang belum benar-benar mati. "Kamu ngapain di sini?" tanyaku. Suaraku kaku. Aku nyesel. "Yu." Waktu itu aku bodoh. Aku ikut-ikutan mereka. Tapi aku nggak pernah benar-benar benci kamu. Justru sebaliknya.
Kamu itu. Kamu kuat. Kamu beda. Aku ingin marah. Ingin tertawa di wajahnya dan menutup pintu. Tapi kenangan itu, cinta pertama yang tak sempat tumbuh, hadir seperti bau tanah basah yang tiba-tiba menyergap. Fikri mengambil napas, lalu membuka kotak kecil itu. Sebuah cincin sederhana berkilau di dalamnya. Aku kerja sekarang. Aku udah ninggalin pergaulan lama. Aku pengen mulai semuanya dari awal. Sama kamu. Kalau kamu masih ada sedikit aja rasa buat aku. Aku mundur setapak. Hatiku berdetak lebih cepat dari biasanya. Tapi bukan karena bahagia. Karena takut. Aku nggak ngerti. Evika, kenapa sekarang? Karena sekarang aku baru sadar. Yang benar-benar berharga itu bukan yang cantik, populer, atau punya banyak followers. Tapi yang bisa bertahan meski dunia nggak berpihak. Aku terdiam. Dan untuk sesaat, aku percaya. Cincin itu kutatap lama. Wajahnya yang dulu sering muncul di mimpiku kembali terasa nyata. Senyumannya, suaranya, semua yang pernah membuatku jatuh cinta tanpa syarat. Dan di balik semua kehancuran, aku tetap manusia. Aku tetap punya hati yang rindu dipeluk. Walau dulu ditinggalkan tanpa alasan. Aku butuh waktu, bisikku. Dia mengangguk pelan, lalu mengusap rambutku seperti dulu. Seperti sebelum semuanya rusak. Ambil waktu kamu. Aku nggak akan paksa. Tapi aku di sini. Dan aku serius. Lalu dia pergi. Meninggalkan kotak cincin itu di atas rak warung mini yang kupasang dari kardus bekas. Malamnya, aku duduk menatap cermin. Sambil memutar cincin itu di telapak tanganku. Sambil bertanya, apa luka lama bisa disembuhkan dengan janji baru? Tapi yang paling aneh adalah, saat aku kembali membuka koper tua peninggalan ayah yang belum pernah kubuka selama ini, aku melihat sesuatu di dalamnya. Foto Fikri bersama ayahku. Dan di balik foto itu, tertulis satu kalimat. Waspadalah pada mereka yang datang membawa senyum, saat kau mulai berdiri sendiri. Pernikahan kami berlangsung sederhana. Hanya di kawah kecil, tanpa pesta, tanpa tamu. Aku tidak peduli. Aku pikir, yang penting adalah kami, aku dan dia, mulai dari awal. Bersama. Di hari pertama, dia tersenyum manis, mengusap rambutku sebelum tidur, memelukku dari belakang sambil berbisik, kamu rumahku sekarang, yuk. Hari-hari awal, dia masih memasak sarapan bersama, membantuku mengangkat keripik ke gerobak kecil yang kupakai keliling. Tapi semuanya berubah. Perlahan, halus, menyesakan. Aku mau nganterin pesanan dulu. Fika, kenapa nggak minta si Udin aja? Ngapain kamu capek-capek keliling? Aku menoleh. Karena ini usahaku. Aku yang mulai. Aku yang harus jaga. Dia mendesah panjang. Tak suka. Kamu kan sekarang udah nikah. Nggak usah ngoyo begitu. Tugas istri itu di rumah. Aku menggigit bibir. Tapi aku diam. Hari demi hari, wajahnya mulai dingin. Jam-jam malam yang dulu hangat kini hanya diisi sunyi dan punggung yang saling membelakangi. Dia sering pulang larut. Katanya kerja. Tapi matanya menyimpan sesuatu. Entah rasa bosan atau rahasia. Aku mencoba mendekat. Mencari celah. Tapi setiap kali aku menyentuhnya, dia bergeser, seperti tubuhku tak lagi pantas menyentuhnya. Suatu malam, saat aku duduk di dapur sambil menghitung sisa bahan daganganku, Fikri masuk sambil menendang sandal ke sembarang arah. Wajahnya muram, seperti habis menelan bara. Apalagi, Fika? Tanyaku pelan. Dia duduk, menyalakan rokok, menghembuskan asap ke udara. Keripik kamu itu nggak bakal bikin kita kaya. Aku menatapnya. Jadi aku beban. Dia tertawa sinis. Aku capek. Tiap hari pulang lihat kamu bau minyak goreng, dapur berantakan, uang recehan di mana-mana. Hidup kayak gini, bukan yang aku bayangin. Darahku mendidih. Lalu hidup yang kamu bayangin apa, Fika? Suaraku naik. Istri yang cantik, duduk di rumah,
Diam aja. Nurut semua kata kamu. Dia berdiri. Jangan mulai nyolot. Aku berdiri juga. Gemetar. Aku ini istrimu, Fikri. Istrimu. Bukan boneka yang kamu pajang pas kamu butuh. Terus kamu abaikan pas kamu bosan. Dia menatapku. Mata kami saling beradu. Tapi tak ada lagi cinta di sana. Hanya kebekuan, keletihan, dan dua orang asing yang tak tahu kenapa mereka menikah. Malam itu, aku tidur sendiri di dapur, berselimut bau minyak dan serpihan rasa percaya yang mulai retak. Dan saat pagi datang, aku tahu, luka masa lalu bukan untuk disembuhkan oleh orang yang dulu menyebabkannya. Karena kadang, luka lama hanya menunggu waktu untuk dibuka lebih dalam. Aku tengah mencuci piring di dapur, tangan masih berbau bawang dan minyak goreng, ketika ponsel Fikri yang tertinggal di meja bergetar. Suara deringnya cukup keras untuk menarik perhatianku. Seharusnya aku tidak peduli. Seharusnya aku tidak ingin tahu. Tapi, aku menatap layar itu, dan apa yang kutemukan membuat dadaku terhimpit. Nama itu, Elsa. Dia perempuan yang sama yang dulu ikut menertawakanku di sekolah. Perempuan yang hampir menghancurkan harga diriku dengan kata-kata pedasnya. Perempuan yang menggoda Fikri di belakangku, saat aku masih bodoh percaya pada janji-janji manisnya, dan kini, nama itu terpampang di layar ponselnya. Bukan hanya sebagai teman atau kenalan, tapi sebagai pesan pribadi. Aku menelan ludah, terdiam, dan merasakan rasa dingin menjalar dari ujung kaki hingga ke seluruh tubuh. Dunia ini seakan menertawakanku sekali lagi, memberiku pelajaran bahwa kadang hidup tak perlu menunggu giliran untuk menyakiti kita. Ia datang begitu saja, dengan cara yang paling tak terduga. Aku mencoba berpikir rasional. Aku mencoba menenangkan diriku. Tapi saat melihat pesan itu, hatiku hancur. Mas, malam ini aku rindu. Aku tahu apa yang sedang terjadi. Aku menggeram pelan, memutar ponsel itu hingga layar menghadap ke bawah. Tangan yang memegang ponsel tiba-tiba gemetar. Aku ingin menangis, tapi aku menahan diri. Sebab aku tahu, ini bukan lagi soal cinta. Ini soal harga diri yang diinjak. Tentang bagaimana aku dipermainkan. Sekali lagi, suara langkah kaki terdengar di luar dapur. Fikri masuk, melihatku memegang ponselnya. Matanya membelalak. Kaget. Apa yang kamu lakukan dengan ponselku? Tanyanya, suara datar, tapi ada ketegangan di dalamnya. Aku tidak bisa menahan diri lagi. Semua perasaan yang kupendam, semua luka yang disimpan terlalu lama, akhirnya meledak. Aku melempar ponsel itu ke meja, hampir mengenai wajahnya. Kamu, Salsa. Suaraku serak. Kamu masih terhubung dengannya? Setelah semua yang kamu lakukan? Fikri terdiam sejenak, seolah mencari kata-kata yang tepat. Tapi aku sudah bisa melihat semuanya di matanya. Kebohongannya, pengkhianatannya. Aku nggak bisa jelasin semuanya. Yuk, Salsa. Dia cuma teman lama. Cuma teman. Nggak ada yang lebih. Aku tertawa pahit. Teman? Jadi, kamu tidur dengan temanmu, Fik? Kamu tidur dengan perempuan yang pernah menghina aku? Dengan perempuan yang membuat aku merasa hina di depan semua orang. Fikri memundurkan langkahnya. Wajahnya mulai terlihat panik. Yuk, dengerin dulu. Aku salah. Tapi kamu cuma bisa ngomong, tapi. Potongku. Suaraku mulai bergetar. Kamu pikir aku nggak tahu? Aku nggak bodoh. Fik, aku udah capek jadi orang yang selalu bersabar, yang selalu memaafkan kamu. Aku merasakan dadaku sesak. Hatiku nyaris tak bisa bernapas. Kenapa aku masih di sini? Kenapa aku masih bertahan pada cinta yang sudah lama mati? Aku membalikkan tubuh dan keluar dari dapur. Tak ingin melihatnya. Tak ingin mendengarnya lagi. Tapi aku tahu, kali ini tidak akan ada lagi ruang untuk alasan. Aku tidak bisa lagi berpura-pura bahwa semuanya baik-baik saja. Di dalam hatiku, aku berkata pada diri sendiri, aku akan baik-baik saja. Tanpa kamu. Aku tak tahu berapa lama aku berjalan. Berapa lama aku berlari.
Tapi saat aku berhenti, aku hanya bisa terisak. Dunia ini memang tak pernah berhenti menertawakanku. Tapi mungkin, itu bukan akhir. Mungkin, inilah awal dari kebangkitan yang lebih kuat. Kali ini, aku tak akan jatuh begitu saja. Aku tak teriak. Aku tak marah. Aku hanya diam. Aku berdiri di sana, memandangi Fikri yang berdiri di ambang pintu, mencoba membuka mulutnya, tapi kata-kata tak keluar. Wajahnya pucat, matanya penuh rasa bersalah yang tak terungkapkan. Tapi aku hanya diam. Aku tahu, kadang diam lebih tajam dari teriakan. Hari-hari berikutnya, aku mulai menarik diri lebih jauh. Aku berhenti mencuci piring dengan hati yang patah. Aku berhenti memasak sarapan untuknya, meski dia masih datang dengan ekspresi seperti orang asing. Aku berhenti mendengarkan cerita-cerita kosong tentang pekerjaannya yang katanya sibuk. Tidak ada lagi percakapan yang mengalir di antara kami. Yang ada hanya udara dingin yang mengisi ruang kosong di rumah itu. Di dalam hatiku, aku merencanakan segala sesuatu. Bukan dengan amarah, bukan dengan kata-kata keras, tapi dengan kehancuran yang dingin. Aku mulai memikirkan langkah-langkah yang tepat untuk menghancurkannya tanpa harus melibatkan emosi yang mudah terbaca. Aku mulai mendekati Salsa, tidak untuk menyakitinya, tapi untuk memahami lebih dalam apa yang sebenarnya terjadi di balik hubungan mereka. Aku menghubunginya melalui pesan singkat. "Kamu Salsa, kan?" "Aku Yu, istri Fikri." Tak ada jawaban langsung. Beberapa jam kemudian, pesan itu dibaca, tapi tidak ada balasan. Aku tahu dia membaca, tapi memilih diam. Keterus-terangan memang bukan hal yang dia kuasai. Aku menunggu. Beberapa hari kemudian, Salsa akhirnya membalas. "Ada apa? Apa Fikri sudah cerita?" Aku tersenyum dingin. Dia nggak perlu cerita. Aku yang akan cerita. Setiap hari, aku mulai mengamati dengan teliti. Aku tahu bagaimana dia berpikir. Aku tahu bagaimana dia bergerak. Fikri mungkin berpikir aku akan hancur oleh pengkhianatannya. Tapi aku tidak akan membuat langkah ceroboh. Aku akan memanfaatkan setiap kelemahan yang ada. Karena kali ini, bukan hanya aku yang harus bertahan. Aku yang akan bangkit. Lebih kuat, lebih cerdas. Aku mulai menyusun jaringan kecil, mencari peluang, menciptakan kesempatan untuk mempengaruhi orang-orang yang ada di sekelilingnya. Perempuan-perempuan yang pernah Fikri dekati, teman-teman kerja yang mungkin tahu lebih banyak dari yang mereka kira. Semua itu aku catat, aku pikirkan, aku rencanakan. Diam itu memang luar biasa kuat. Orang-orang sering menganggap diam sebagai kelemahan. Tapi mereka lupa, dalam diam ada kekuatan yang lebih besar. Karena dalam diam, aku belajar untuk mengendalikan setiap gerakan, setiap kata, setiap tindakan. 1 minggu berlalu. 1 bulan. Aku melihat Fikri, yang dulu penuh harapan dan janji, mulai merasakan kekosongan yang ia ciptakan. Ia semakin sering keluar malam, semakin sering tidak pulang. Aku tidak lagi mengejarnya, tidak lagi menanyainya. Aku tahu, pada akhirnya dia akan merasakan betapa sunyinya rumah yang sudah kami bangun bersama. Fikri mulai mencari-cari perhatian lagi. Tapi kali ini aku tak akan terjebak. Aku tak akan peduli pada wajah manisnya atau kata-kata manis yang dulu selalu mengikat hatiku. Kali ini, aku hanya tersenyum dalam diam, menyaksikan kebohongannya. Satu persatu, mulai retak. Hari itu, dia pulang larut malam. Aku sudah menunggunya di ruang tamu, duduk dengan tenang. Mataku menatap layar ponsel yang sudah kutulis pesan untuk Salsa. "Aku nggak akan maafin kamu, Salsa. Kamu pikir aku diam berarti aku kalah? Jangan harap." Aku kirimkan pesan itu dan menunggu. Tak lama kemudian, ponselku berbunyi. Salsa membalas. "Apa yang kamu mau, Yu?" Aku tertawa pelan. Jawabannya ada di ujung jemariku. Dan aku tahu, ini adalah permulaan dari segalanya. Fikri, Salsa, semuanya akan terungkap. Dengan cara yang sangat berbeda dari yang mereka kira. Di dalam diriku, aku merasa lebih kuat daripada sebelumnya. Setiap langkah yang kuambil,
Setiap kata yang kulontarkan tidak lagi berakar dari rasa marah atau dendam. Semua ini datang dari tekad yang dingin. Aku tak butuh teriakan untuk membuat mereka tahu bahwa aku lebih dari sekadar perempuan yang bisa diinjak-injak. Diamku adalah rencanaku. Dan rencana ini akan membungkam mereka semua. Aku tak lagi mengenali diriku yang dulu menangis dalam sepi, yang tak tahu harus berbuat apa selain berharap pada orang yang tak pantas diberi harapan. Kini, aku adalah perempuan yang berbeda. Aku bangkit, memeluk dunia yang pernah kugapai. Tapi kali ini dengan cara yang lebih bijak, lebih cerdik. Bisnis kecilku dulu hanyalah sebuah pelarian. Sebuah cara untuk bertahan hidup. Tapi kini, itu menjadi hidupku yang baru. Aku tahu, saat aku menginvestasikan waktu dan tenaga ke dalamnya, itu lebih dari sekadar uang. Itu adalah identitasku yang sebenarnya. Itu adalah alatku untuk mengubah dunia, untuk mengubah nasibku. Dan aku tahu, aku bisa membesarkannya. Kali ini, bukan lagi sekadar bertahan, tapi untuk menang. Aku memulai dengan langkah kecil. Bisnis keripik yang dulu begitu sederhana kini kubangun menjadi sesuatu yang lebih besar, lebih luas. Tapi aku tak ingin mereka tahu bahwa aku adalah pemiliknya. Aku membangun kerajaan ini di balik layar, dengan nama samaran, dengan citra yang tak mudah dikenali. Aku mengembangkan jaringan distribusi yang luas, mencari mitra yang bisa dipercaya tanpa harus menunjukkan siapa aku yang sebenarnya. Setiap keputusan yang kuterima, setiap langkah yang kubuat, semuanya penuh perhitungan. Fikri, Salsa, mereka tak tahu apa yang sedang terjadi. Mereka tak tahu bahwa aku sedang membuat empire di belakang mereka. Sebuah empire yang akan membuat mereka terkejut suatu hari nanti. Pagi itu, aku duduk di meja kerjaku. Sebuah meja besar di ruang kantorku yang baru saja kubangun. Di layar laptopku, angka-angka penjualan mulai tumbuh. Aku tersenyum pelan. Ini hanya permulaan. Yuk, kamu pasti udah gak ingat sama aku lagi, kan? Pesan dari Salsa tiba-tiba muncul di layar ponselku. Ternyata, dia masih mencoba menghubungiku. Mungkin berharap aku akan memberikan perhatian, atau mungkin untuk meminta maaf. Tapi aku sudah tak punya tempat untuk maaf lagi. Aku tidak membalas. Aku biarkan pesannya mengambang di udara. Bagiku, tak ada lagi ruang untuk penyesalan. Tak ada lagi ruang untuk luka lama. Aku sudah lama meninggalkan semua itu. Aku tak lagi memikirkan Fikri. Tak lagi memikirkan Salsa. Mereka adalah bagian dari masa lalu yang tidak pantas mendapat tempat di masa depanku. Aku fokus pada bisnis, pada impian yang semakin nyata. Dan di saat aku memeluk dunia ini, aku sadar betapa kuatnya aku sekarang. Dunia yang dulu pernah merendahkanku kini mulai melihatku dari sudut yang berbeda. Namun, meski aku sudah bangkit, tak bisa dipungkiri bahwa luka-luka itu masih mengikutiku, seperti bayang-bayang yang tak pernah pergi. Tapi kini, aku sudah belajar cara untuk memeluk luka-luka itu, untuk menjadikannya kekuatan yang akan mengantarkanku ke tempat yang lebih tinggi. Aku tahu, suatu saat nanti, mereka akan tahu siapa aku. Dan aku tak perlu lagi berteriak untuk menunjukkan bahwa aku lebih dari sekadar perempuan yang mereka anggap lemah. Aku akan biarkan mereka melihatku dari jauh, dengan mata yang penuh takjub, tanpa pernah tahu siapa yang sebenarnya menggerakkan dunia yang mereka lihat. Aku memandang layar ponselku sekali lagi. Pesan dari Salsa masih ada di sana, tak terbaca. Aku memutuskan untuk menekan tombol hapus, menghapus semua jejak mereka dalam hidupku. Tak ada lagi tempat untuk mereka. Sekarang, semuanya hanya tentang aku, tentang bisnis ini, tentang kerajaan yang aku bangun dari keringat dan air mata. Aku menghela napas panjang. Dunia ini sudah tak bisa lagi menyakitiku. Aku sudah punya sesuatu yang lebih kuat, sesuatu yang tak akan pernah mereka ambil dariku. Ketika aku menatap langit-langit malam, aku tahu bahwa aku telah meninggalkan semua luka itu di belakangku. Karena luka-luka itu, aku bisa menjadi lebih besar, lebih kuat. Mereka akan tahu siapa Bayu yang sebenarnya. Dan aku hanya tersenyum, tahu bahwa aku akan menguasai dunia ini, tanpa mereka yang pernah meremehkan aku. Setiap langkahku kini dihitung dengan hati-hati.
Bisnis yang kujalani semakin berkembang. Namun itu bukan satu-satunya tujuanku. Aku punya rencana lebih besar. Rencana yang tak pernah Fikri bayangkan. Dia masih terbuai dengan segala kemewahan yang dia dapatkan dari hasil kerjanya. Sementara aku, di balik layar, mulai mengatur segala sesuatu dengan rapi. Aku menggunakan koneksi yang aku bangun selama bertahun-tahun. Rekanan bisnis yang selama ini hanya tahu aku sebagai seorang pengusaha biasa, kini menjadi alatku untuk meraih tujuan lebih besar. Aku mulai membeli saham-saham perusahaan yang dimiliki Fikri, perlahan-lahan, tanpa dia tahu. Satu persatu, saham itu masuk ke tanganku, sedikit demi sedikit, hingga aku mulai mengendalikan lebih banyak daripada yang dia kira. Fikri, yang dulunya sering menganggapku sebagai perempuan yang tak tahu apa-apa, kini terjebak dalam rencanaku. Di luar, dia sibuk dengan dunia sosialnya yang tak berkesudahan. Dia sibuk mencari cara untuk mengisi kekosongan yang ia buat sendiri. Tapi dalam diam, aku bergerak lebih cepat darinya. Aku tahu, semakin dia terjebak dalam rutinitasnya, semakin mudah bagiku untuk menjeratnya. Setiap kali aku melihatnya, aku tak bisa menahan senyum yang tumbuh di sudut bibirku. Di balik semua kekacauan yang ia buat, aku melihatnya hanya sebagai pion dalam permainan besar ini. Pion yang tidak tahu dia sedang melangkah ke ranjau yang aku pasang dengan sangat hati-hati. Fikri tak sadar bahwa setiap langkah yang dia ambil di dunia bisnis kini semakin menjauhkan dia dari pengendalian. Setiap keputusan yang dia buat, setiap investor yang dia ajak berbicara, semakin membawanya lebih dekat ke jatuhnya kerajaan yang dia bangun. Dan aku yang duduk di sudutnya, tanpa terlihat, semakin mengumpulkan kepingan-kepingan itu, hingga suatu saat nanti, tak ada lagi yang bisa dia pertahankan. Aku tersenyum, membayangkan wajahnya saat ia mengetahui bahwa yang dulu ia anggap remeh, kini memegang kendali atas segalanya. Suatu malam, aku menerima panggilan telepon dari salah satu rekanku. "Yu, aku sudah berhasil menutup pembelian saham yang kita bicarakan. Hanya beberapa hari lagi, Fikri akan mulai merasa dampaknya." Aku mengangguk meskipun dia tak bisa melihatnya. Aku tahu ini bukan akhir. Ini baru permulaan. "Terus pantau dia," jawabku dengan tenang. "Biarkan dia menikmati kekuasaan semu itu sebentar. Sebentar lagi, semua itu akan hilang." Aku menutup telepon dan memandangi cermin di ruang kerjaku. Wajahku yang dulu penuh luka kini terlihat lebih tegas, lebih kuat. Aku tahu, aku sedang berada di ujung kemenangan. Fikri dan Salsa tidak tahu bahwa setiap langkah mereka yang salah hanya semakin mempercepat kehancuran mereka sendiri. Beberapa hari kemudian, aku melihat Fikri, masih seperti biasa, datang dengan senyum palsu yang ia buat untuk dunia luar. Ia tidak tahu bahwa dunia di sekitarnya mulai bergerak melawan dia. Apa yang selama ini ia anggap sebagai keberhasilan, kini perlahan-lahan menjeratnya. Tanpa sadar, dia sudah masuk ke dalam jebakan yang aku pasang dengan sangat hati-hati. Aku duduk di ruang kerjaku, memandangi grafik yang menunjukkan saham-saham yang telah aku beli. Angka-angka itu menari-nari, semakin mengarah pada kesuksesan. Dan aku tahu, langkah selanjutnya adalah untuk menyelesaikan semuanya, untuk menunjukkan siapa aku sebenarnya. Seorang pebisnis yang tak bisa dipandang sebelah mata. Seorang perempuan yang telah mengalahkan semua hambatan, yang pernah dianggap sebagai titik terendah, kini berdiri di puncak, siap menghancurkan mereka semua. Pada akhirnya, semua ini bukan hanya tentang mengalahkan Fikri. Ini adalah tentang mengambil kembali apa yang seharusnya menjadi hakku. Ini adalah tentang meraih semua yang dulu mereka anggap tak mungkin aku miliki. Dunia ini memang penuh dengan pengkhianatan dan kebohongan. Tapi aku sudah belajar bahwa, dalam diam, kita bisa memutarbalikkan segalanya. Dan aku, Bayu, tak lagi menjadi perempuan yang dulu. Aku adalah pemilik dari segalanya. Satu persatu, aku ambil milikmu. Aku duduk di kursi eksekutif yang besar, dengan pemandangan kota yang semakin menjulang tinggi. Di luar, gedung-gedung pencakar langit berkilau, mencerminkan segala pencapaian yang sudah kuperoleh. Di meja kerjaku, ada beberapa laporan penting yang harus aku tanda tangani. Semua yang ada di sini, semua yang ada dalam dunia ini, kini adalah milikku.
Hotel-hotel mewah, lini usaha fashion yang dikenal banyak orang, dan startup teknologi yang tengah naik daun. Mereka semua adalah bagian dari kerajaan yang kubangun. Dan meskipun mereka semua melihat kesuksesan ini, mereka tak pernah tahu bahwa di balik semua pencapaian itu, ada aku, seorang perempuan yang pernah mereka hina, yang mereka pandang sebelah mata karena bau kandang. Aku tersenyum sambil memandangi layar komputer di depanku. Nama-nama yang dulu aku kenal, yang dulu tertawa di belakangku, kini mengagumi setiap langkahku. Tapi mereka tak pernah tahu siapa aku yang sebenarnya. Mereka mengenalku hanya sebagai perempuan pemilik bisnis, tetapi yang mereka tak tahu adalah siapa yang sebenarnya menggerakkan dunia ini. Fikri, Salsa, mereka tidak tahu bahwa aku telah menguasai bisnis-bisnis mereka. Hotel yang dulu mereka banggakan, kini milikku. Brand fashion yang dulu mereka anggap sukses, kini aku yang mengendalikannya. Dan startup yang pernah mereka ciptakan dengan kebanggaan besar, kini aku yang menjadi pemiliknya. Perlahan-lahan, aku meraih semua yang mereka anggap tak mungkin aku dapatkan. Aku menyandarkan punggungku di kursi, menatap langit yang gelap dengan rintik hujan yang menyentuh jendela. Aku ingat semua cemoohan mereka. Ingat bagaimana mereka menganggapku tidak lebih dari seorang perempuan desa yang tak tahu dunia. Ingat bagaimana mereka menertawakanku saat aku berjalan melewati mereka, dengan bau kandang yang masih menempel di bajuku. Mereka pikir itu adalah kelemahanku. Mereka salah. Kini, mereka hanya bisa melihatku dari jauh, sementara aku duduk di tahta yang mereka banggakan. Mereka hanya bisa mengagumi dan menyesali apa yang telah mereka lewatkan. Fikri, yang dulu pernah berpura-pura peduli, sekarang tak lebih dari seorang lelaki yang mencari jati diri yang hilang. Salsa, yang dulu menghinaku, kini terperangkap dalam kenyataan bahwa hidupnya tidak seindah yang ia bayangkan. Aku memandang foto lama di mejaku. Foto hitam putih saat aku masih bekerja di warung kelontong, penuh dengan impian dan harapan yang dulu terasa mustahil. Di bawah foto itu, ada sebuah kutipan yang selalu mengingatkanku pada perjalanan panjangku, yang dulu dianggap hina, kini berdiri di atas tahta. Jangan pernah anggap orang yang kau rendahkan tak akan mengalahkanmu. Aku tertawa pelan, merenung. Semua yang dulu mereka buat untuk menjatuhkanku kini telah menjadi bahan bakar untuk keberhasilanku. Aku sudah melalui semua itu, dan aku takkan pernah menyerah. Hari itu, aku duduk di ruang VIP sebuah hotel mewah yang kini menjadi bagian dari kerajaan bisnis yang kubangun. Seorang tamu masuk, seorang investor besar yang ingin berbisnis dengan perusahaanku. Mereka mengenalku sebagai CEO yang sukses. Mereka tak tahu bahwa aku adalah perempuan yang pernah mereka remehkan. Mereka tak tahu bahwa aku adalah perempuan yang kini mengendalikan dunia mereka. Tamu itu memberi salam dan duduk di hadapanku. Kami berbincang tentang prospek bisnis, tentang peluang yang bisa kita ambil bersama. Tapi dalam hati, aku hanya memikirkan satu hal. Aku duduk di atas tahta yang dulu mereka banggakan. Mereka tak tahu bahwa di balik senyumku yang penuh keyakinan, ada sejarah yang tak akan pernah mereka pahami. Ketika pertemuan itu selesai, aku melangkah keluar menuju balkon hotel. Pemandangan kota di malam hari begitu indah. Semua gedung yang menjulang tinggi, semua yang dulu mereka impikan, kini sudah berada dalam genggamanku. Aku tersenyum lebar. Tidak ada lagi yang bisa menghalangiku. Tak ada yang bisa mengalahkanku. Dunia ini, sekarang, adalah milikku. Fikri dan Salsa mungkin menganggap mereka telah menang. Tetapi mereka tak tahu bahwa mereka telah kehilangan sesuatu yang jauh lebih besar daripada apa yang mereka miliki. Mereka tidak tahu bahwa aku, perempuan yang dulu mereka hina, kini menjadi orang yang paling mereka takuti. Aku tersenyum, mengingat masa lalu. Mungkin mereka tidak tahu, tapi aku akan selalu ingat bahwa aku adalah perempuan yang dulu dianggap tak berarti. Dan sekarang, aku duduk di tahta yang mereka banggakan. Malam itu, aku tahu, ini belum selesai. Ini baru dimulai. Dan aku, Bayu, tak akan berhenti sampai dunia ini mengakui siapa aku sebenarnya. Hari itu, aku memasuki ruang rapat dengan langkah yang tegas. Pemandangan ruang yang mewah ini sudah tidak asing lagi bagiku. Tapi kali ini, suasana berbeda. Di meja panjang di depan aku,
Duduk dua orang yang pernah menganggap diriku tak berarti. Mereka, Fikri dan Salsa, duduk dengan wajah cemas, seperti orang yang tahu apa yang akan datang, tapi tak bisa menghindarinya. Saat pintu terbuka, mata mereka langsung membelalak. Fikri hampir tersedak minumnya. Salsa, yang dulu sangat angkuh, kini tak bisa menyembunyikan rasa paniknya. Mereka tak pernah membayangkan aku akan berada di posisi ini. Mereka tak pernah membayangkan aku akan menjadi orang yang mereka butuhkan. Aku berdiri sejenak, menatap mereka. Aku melihat bagaimana mereka mencoba menyembunyikan rasa takut di mata mereka. Tapi aku tahu, mereka tak bisa menutupi ketegangan yang ada. Aku sudah memegang kendali penuh. Ini adalah saat yang mereka takutkan. Saat di mana mereka harus menghadapiku sebagai orang yang dulu mereka hina. Aku duduk di kursi besar yang terletak di ujung meja. Aku tidak terburu-buru. Aku ingin mereka merasakan ketegangan itu. Mereka harus mengerti bahwa mereka kini berada di bawah kendaliku. Silakan duduk, kataku dengan nada yang santai, tapi penuh wibawa. Kita mulai dari pengkhianatan, ya? Fikri dan Salsa saling pandang. Seperti mereka baru menyadari bahwa mereka tak punya pilihan lain. Fikri akhirnya duduk, terlihat cemas. Sementara Salsa hanya menunduk, tak berani menatapku. Aku bisa merasakan bahwa mereka tahu permainan ini sudah berakhir untuk mereka. Apa yang membuat kalian berpikir aku akan membantu? Tanyaku, suaraku tenang, tetapi berat dengan makna. Apakah kalian ingat apa yang kalian lakukan padaku dulu? Salsa menunduk semakin dalam, seolah ingin menghilang dari pandanganku. Fikri mencoba untuk berbicara, tapi suaranya terbata-bata, seperti orang yang tahu kata-katanya takkan berarti. Bayu, kami tahu kami salah, kata Fikri akhirnya. Kami terjebak, dan kami butuh bantuanmu. Bisnis kami bangkrut, dan kami tidak tahu harus bagaimana lagi. Aku menatap mereka dengan tajam. Ada yang berbeda dalam diriku sekarang. Dulu, aku mungkin akan merasa kasihan, mungkin akan mempertimbangkan untuk memberi mereka sedikit jalan keluar. Tapi bukan sekarang. Mereka tidak pantas mendapatkan belas kasihan. Mereka pantas merasakan konsekuensi dari apa yang mereka lakukan. Bangkrut? Suaraku dingin. Kalian kira aku belum tahu? Kalian sudah kehilangan segalanya. Semua yang kalian banggakan hilang. Dan sekarang, kalian datang kemari, meminta bantuan dari orang yang dulu kalian hina? Kalian datang untuk meminta bantuan dari perempuan yang dulu kalian perlakukan seperti sampah? Fikri menundukkan wajahnya. Salsa hanya diam, tidak berani berbicara. Dulu, aku hanya ingin dihargai. Fikri, aku hanya ingin kalian tahu bahwa aku bisa lebih dari sekadar bau kandang yang kalian hina itu. Tapi sekarang, aku berhenti sejenak, menikmati ketegangan di ruangan itu. Sekarang aku berdiri di sini, lebih dari yang kalian bisa bayangkan. Kalian datang kepada aku karena kalian sudah kehabisan segalanya. Dan kalian tahu, hanya aku yang bisa menyelamatkan kalian. Tapi pertanyaannya, apakah kalian layak untuk diselamatkan? Keheningan menghantam mereka. Fikri dan Salsa tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Mereka tahu bahwa aku bukan lagi Bayu yang dulu. Aku bukan lagi perempuan yang bisa mereka permainkan. Aku menarik napas dalam-dalam. Aku sudah memberi kalian kesempatan, tapi kalian menyia-nyiakannya. Sekarang, jika kalian ingin bantuan, kalian harus belajar satu hal. Tidak ada yang gratis. Kalian harus membayar dengan harga yang lebih besar daripada apa yang kalian bayangkan. Fikri mencoba untuk berbicara lagi. Suara ketakutannya mulai terdengar. Kami siap membayar, Bayu. Kami siap melakukan apa saja. Kami mohon. Aku tertawa kecil, merasa kekuatan itu benar-benar ada di tanganku sekarang. Kalian tahu, Salsa, Fikri, dunia ini bukan tempat di mana kalian bisa begitu saja memanipulasi orang lain. Kalian merasa berkuasa, merasa lebih dari orang lain, sampai akhirnya kalian sendiri yang terperangkap. Kini, kalian datang kepada aku dengan tangan kosong, berharap aku akan memberikan semua yang kalian butuhkan. Aku berdiri dan berjalan ke jendela besar yang menghadap ke kota.
Aku sudah cukup kuat untuk membiarkan kalian merasakan apa yang kalian buat. Tapi, aku bukan orang yang buta. Aku akan beri kalian kesempatan, tapi dengan satu syarat. Salsa dan Fikri saling pandang, lalu menunduk dalam-dalam. Apa syaratnya? Tanya Fikri dengan suara penuh harap. Aku tersenyum dengan senyum yang tidak mengandung kebahagiaan sama sekali. Kalian harus merasakan apa yang dulu aku rasakan. Kalian harus tahu bagaimana rasanya dilupakan, dihina, dan dipermainkan. Setelah itu, kita bicarakan apakah kalian layak mendapatkan bantuan. Mereka hanya bisa diam, terperangkap dalam kata-kataku yang tajam. Dan aku tahu, mereka akan menyetujui semua yang aku minta, karena mereka tidak punya pilihan. Ketika aku keluar dari ruang rapat itu, langkahku mantap. Aku tahu mereka akan melakukan apapun yang aku minta. Mereka sekarang berada di posisi yang sama seperti yang dulu mereka buatku, terperangkap, dan di bawah kendaliku. Aku menatap langit yang mulai gelap, dan untuk pertama kalinya, aku merasa damai. Aku sudah mendapatkan keadilan yang aku cari. Dan mereka? Mereka masih harus membayar harga untuk pengkhianatan yang mereka buat. Aku duduk di depan layar besar, dengan wajah yang tenang dan penuh kontrol. Fikri dan Salsa duduk di depan meja. Tubuh mereka bergetar, wajah mereka pucat. Mereka tahu apa yang akan terjadi. Mereka tahu bahwa hari ini adalah hari di mana segala kebohongan mereka akan terungkap. Aku menarik napas dalam-dalam dan menekan tombol di remote. Video itu muncul di layar, menampilkan gambar-gambar yang tak bisa dibantah. Video yang merekam setiap gerakan mereka, setiap kata mereka yang penuh dengan kebohongan. Video itu menunjukkan perselingkuhan mereka, setiap detilnya, setiap janji palsu yang mereka buat di belakang punggungku. Aku menyaksikan mereka, dan aku bisa merasakan bagaimana ketakutan mulai merayapi wajah mereka. Fikri menutup wajahnya dengan tangan, tidak bisa lagi menatap layar. Salsa, yang dulu selalu penuh dengan keangkuhan, kini tak mampu menahan air matanya. Mereka menangis. Mereka meminta maaf. Mereka mencoba berkata bahwa mereka menyesal. Tapi aku tidak mendengarkan kata-kata mereka. Semua itu sudah terlambat. Ini tidak mungkin. Fikri hampir berteriak. Suaranya penuh dengan penyesalan yang terlambat. Bayu, kami benar-benar menyesal. Tolong, berhentilah. Salsa berusaha meraih tanganku. Matanya penuh dengan permohonan. Bayu, aku tahu ini salah. Aku tahu aku hancurkan semua yang ada. Tapi tolong, beri aku kesempatan. Aku menatap mereka dengan tatapan yang tak bisa dibaca. Tetap tenang. Kesempatan? Kalian pikir kalian berhak atas kesempatan lagi setelah semua yang kalian lakukan? Setelah kalian menghancurkan hidupku, menghina aku, dan berpura-pura menjadi teman baikku? Kalian benar-benar percaya bahwa kalian pantas mendapatkannya. Aku mematikan video itu, dan ruangan menjadi sunyi. Mereka terdiam. Air mata mengalir tanpa bisa mereka tahan lagi. Aku melihat mereka, bukan dengan kebencian, tapi dengan perasaan yang jauh lebih dalam, keadilan yang tercapai, tapi juga rasa pahit yang tak bisa dihindari. Dunia ini memang kejam. Fikri, Salsa. Aku mulai bicara dengan suara yang datar, namun penuh kekuatan. Dulu, aku dipermalukan, dihina, dan direndahkan oleh kalian. Dan sekarang, aku ingin dunia tahu siapa kalian sebenarnya. Perselingkuhan ini bukan hanya menghancurkan hubungan kita, tapi juga menghancurkan setiap nilai yang kalian bangun. Dan aku akan memastikan bahwa dunia tahu siapa kalian. Aku berdiri dari kursi dan berjalan mendekat. Fikri dan Salsa, meskipun menangis, tak bisa menghindari tatapanku yang penuh kemenangan. Kalian ingin hidup dalam kebohongan, tapi aku tidak. Kalian pikir kalian bisa mengendalikan semuanya dengan uang dan kekuasaan, tapi pada akhirnya, kebenaran selalu datang. Dan sekarang, kebenaran ada di hadapan kita. Fikri meremas tangannya. Wajahnya penuh dengan penyesalan. Bayu, aku minta maaf. Aku tahu tidak ada yang bisa memperbaiki semuanya. Tapi tolong, jangan hancurkan kami.
Salsa menambahkan, kita bisa memperbaiki semuanya, kan? Kita bisa mulai dari awal. Kita bisa. Suaranya putus asa, mengharapkan sesuatu yang tak akan pernah datang. Aku mendekatkan wajahku ke wajah mereka yang penuh dengan rasa takut dan penyesalan. Tidak, kalian tidak bisa memperbaiki apapun. Semua ini sudah berakhir. Kalian datang ke sini mencari jalan keluar. Tapi yang kalian temui adalah kebenaran yang selama ini kalian sembunyikan. Dunia akan tahu siapa kalian. Dan ini adalah akhir dari permainan kalian. Aku memutar tubuhku dan berjalan ke arah pintu. Salsa, Fikri, kalian mungkin bisa melanjutkan hidup kalian. Tapi tidak akan pernah sama lagi. Dunia ini akan menertawakan kalian. Kalian tak bisa lari dari kebenaran yang telah terungkap. Aku membuka pintu dan berhenti sejenak di ambang pintu. Selamat tinggal, dan jangan pernah datang lagi. Ketika pintu itu tertutup, aku tahu bahwa babak baru dalam hidupku telah dimulai. Ini bukan hanya tentang balas dendam. Ini adalah tentang keadilan yang telah lama tertunda. Semua orang yang dulu meremehkanku kini akan tahu siapa aku sebenarnya. Semua orang yang pernah melukai hatiku, kini akan merasakan bagaimana rasanya terjatuh dari tahta yang mereka banggakan. Aku mengangkat kepalaku, merasakan angin malam yang sejuk menyentuh kulitku. Keberhasilan, kekuatan, dan kebenaran kini berada di tangan aku. Dan yang paling penting, aku tidak lagi menjadi perempuan yang dulu mereka hina. Aku adalah perempuan yang kini mengendalikan nasib mereka. Ruangan itu penuh dengan tawa, obrolan, dan suara-suara riang dari teman-teman lama yang tampaknya tak berubah banyak. Mereka semua duduk di meja yang tersebar di sudut ruangan, saling bercerita tentang kehidupan mereka. Ada yang sudah menikah, ada yang baru saja promosi jabatan, dan ada yang tampaknya tidak banyak berubah dari masa sekolah. Namun, satu hal yang jelas, semua orang tampaknya tak sabar menunggu siapa yang akan datang selanjutnya. Ketika pintu itu terbuka, semua mata langsung tertuju padaku. Aku tahu mereka semua mengira aku akan datang seperti dulu, dengan pakaian lusuh, bau kandang yang masih menempel, dan harga diri yang hancur. Mereka tak tahu apa yang menunggu mereka. Aku tidak datang untuk menjadi Bayu yang dulu. Aku datang sebagai perempuan yang telah bangkit, sebagai sosok yang kini menguasai hidupnya. Dengan langkah tegas, aku melangkah masuk. Pakaian yang kukenakan kini tak ada bedanya dengan pakaian seorang ratu. Elegan, penuh dengan kekuatan. Rambutku terurai rapi, wajahku tanpa celah. Aku tidak datang dengan wajah murung seperti dulu. Kali ini, aku datang dengan senyuman yang penuh percaya diri. Senyum yang mengatakan bahwa aku sudah menang. Beberapa orang mengerjap heran, tak percaya dengan penampilanku. Mereka tak bisa menyangka perubahan besar ini. Mereka tidak tahu bahwa di balik penampilanku yang anggun, ada sebuah kisah yang telah mengubahku menjadi lebih kuat dari yang mereka bayangkan. Aku melangkah lebih jauh ke dalam ruangan, dan aku bisa merasakan tatapan mereka yang terus mengikutiku. Aku bisa mendengar bisikan mereka, mencoba untuk mencari tahu siapa aku. Aku mendengar nama-nama yang mulai dipanggil, tetapi semua itu tak penting lagi. Aku tahu mereka hanya berpikir satu hal, apa yang terjadi dengan Bayu? Di sudut ruangan, aku melihat Salsa berdiri, wajahnya memucat. Dia mengenali diriku, tapi dia tak bisa mengalihkan pandangannya. Dia hanya bisa berdiri terpaku di sana, mengumpulkan keberanian untuk menatapku. Namun, tak ada yang bisa disembunyikan lagi. Semua orang di ruangan itu tahu, Salsa kini hanya bayangan dari perempuan yang dulu penuh percaya diri. Kini, dia hanya bisa bersembunyi di balik rasa malu yang tak bisa dia hindari. Fikri ada di meja yang lebih dekat. Dia duduk dengan wajah cemas. Matanya tak berani menatapku. Dulu, dia begitu penuh dengan kebanggaan dan keberanian. Tapi sekarang, dia hanya bisa duduk diam, mencoba menghindari tatapan tajamku. Dia tahu bahwa sekarang aku bukan lagi perempuan yang dulu ia hina. Aku adalah perempuan yang kini menguasai segalanya. Bayu. Suara Salsa terdengar kecil, namun penuh penyesalan. Aku tak berbalik. Aku sudah cukup mendengarkan kata-kata itu di masa lalu. Hari ini, aku tidak datang untuk menerima permintaan maaf.
Hari ini, aku datang untuk menunjukkan bahwa aku sudah melampaui mereka semua. Aku berjalan melewati meja, mendekati Salsa dan Fikri. Mereka berdua masih tak berani mengangkat kepala. Aku bisa merasakan bagaimana ketegangan itu merayap di sekitar mereka, seperti sebuah beban yang tak bisa mereka lepaskan. Lama tak jumpa, kataku dengan nada yang ringan, tapi di baliknya ada rasa yang jauh lebih dalam. Kalian terlihat baik-baik saja. Fikri akhirnya menatapku, meskipun terlihat enggan. Bayu kami. Kata-katanya terhenti. Dia mencoba mencari kata-kata yang tepat, tapi tak ada yang keluar. Semua yang ada hanyalah keheningan. Aku tersenyum tipis. Kalian tak perlu mengatakan apapun. Kalian sudah cukup mengatakannya di masa lalu. Sekarang, kalian tak perlu menjelaskan apapun. Aku melangkah pergi dari mereka, meninggalkan Fikri yang masih duduk mematung, dan Salsa yang hanya bisa menatapku dengan rasa malu yang begitu mendalam. Aku melanjutkan langkahku, melewati semua teman-teman lama yang tertegun dengan penampilanku. Mereka melihatku dengan cara yang berbeda sekarang. Mereka tahu bahwa Bayu yang mereka hina dulu, kini adalah seseorang yang tak bisa dianggap remeh. Aku tak peduli dengan penilaian mereka. Aku tahu siapa aku sekarang, dan itu lebih dari cukup. Aku berdiri di depan meja yang paling besar, tempat yang dulu selalu aku hindari. Di tempat ini, aku merasa menjadi orang yang tak berarti. Tapi hari ini, aku berdiri di sana sebagai orang yang menguasai hidupnya sendiri. Aku melihat sekeliling, merasakan kekuatan yang mengalir dalam tubuhku. Aku bukan lagi Bayu yang mereka hina. Aku adalah Bayu yang kini memegang kendali atas hidupnya. Jangan khawatir, aku berkata pelan kepada diri sendiri. Dunia sudah tahu siapa aku sebenarnya. Dengan itu, aku melangkah keluar dari ruangan reuni itu dengan rasa damai yang mendalam. Reuni ini bukan hanya tentang bertemu teman lama. Ini adalah tentang menutup bab yang sudah lama tertunda, tentang menunjukkan pada dunia bahwa aku bukan lagi Bayu yang dulu. Aku sudah menjadi lebih dari apa yang mereka bayangkan. Dan dunia akan terus menertawakan mereka, karena mereka adalah bagian dari masa lalu yang tak lagi berarti bagiku. Langit malam menurunkan hujan gerimis yang lembut. Udara dingin menusuk kulit, tapi hatiku justru hangat. Aku berjalan meninggalkan gedung reuni, melepas sepatu hak tinggiku, membiarkan kakiku bersentuhan langsung dengan bumi. Jalan aspal yang basah terasa nyata, lebih nyata daripada semua kepalsuan yang selama ini mereka suguhkan. Tiba-tiba, langkah-langkah tergesa terdengar dari belakangku. Bayu. Suara itu. Aku tak perlu menoleh untuk tahu. Kri. Napasnya tersengal, seperti pria yang baru saja sadar kehilangan sesuatu yang tak akan pernah kembali. Aku terus berjalan, tapi dia semakin dekat. Bayu, tunggu, tolong. Tangannya menarik lenganku. Aku menoleh, perlahan. Wajah itu, wajah yang dulu ku cinta tanpa syarat, kini basah oleh air hujan dan air mata. Aku salah. Aku terlalu bodoh. Aku pikir kau tak akan pernah berubah. Tapi aku salah. Aku salah menilaimu. Suaranya pecah. Tubuhnya menggigil. Entah karena dingin, penyesalan, atau karena ketakutan kehilangan yang sesungguhnya. Aku masih cinta padamu, Bayu. Sumpah, aku cinta. Sejak dulu, sejak kita sekolah. Tapi aku pengecut. Aku ikut tertawa waktu orang lain menghina. Aku ikut diam saat kau dipermalukan. Tapi hatiku. Diam. Potongku pelan. Tak perlu suara tinggi. Diamku sudah cukup untuk mengiris. Aku menatap matanya yang merah. Di balik isakan itu, aku melihat seorang pria yang terlalu terlambat mencintai. Bukan karena kehilangan, tapi karena kini aku tak lagi bisa dia kendalikan. Aku bukan perempuan yang kau cintai, Fikri. Perempuan yang kau cintai dulu adalah aku yang lemah, yang bisa kau pijak, yang kau kira akan tetap menunduk selamanya. Aku menelan ludah, menahan gelombang emosi yang hendak meledak. Dan sekarang, aku melangkah satu langkah lebih dekat, menatapnya dari atas dengan sorot mata yang dulu tak pernah kupunya.
Aku berdiri terlalu tinggi untuk kau sentuh. Ia terdiam. Dunia seakan membekukan waktu untuknya. Rintik hujan jatuh seperti irama patah hati. Bayu, tolong, aku bisa berubah. Kita bisa mulai lagi. Aku tinggalkan salsa. Aku pilih kamu. Aku serius. Aku tersenyum miring. Tapi aku tidak memilihmu. Bukan karena aku membencimu, tapi karena aku akhirnya mencintai diriku sendiri lebih dari apapun. Ia jatuh berlutut di tanah yang basah. Air hujan dan air mata melebur menjadi satu. Bayu, tolong. Aku menatapnya untuk terakhir kali. Menangislah. Tapi bukan untukku. Menangislah untuk dirimu sendiri. Karena kau baru sadar mencintaiku saat aku sudah selesai mencintaimu. Aku melangkah pergi, tanpa menoleh lagi. Di belakangku hanya ada suara hujan dan tangisan yang tak akan mengubah apapun. Pagi itu, koran-koran lokal dan media online penuh dengan satu berita yang sama. Perusahaan milik Fikri dan Salsa resmi bangkrut. Di antara barisan huruf-huruf yang mencela, aku menemukan ketenangan. Tak ada selebrasi, tak ada angkat gelas. Aku hanya duduk di balkon apartemenku yang menghadap ke gedung-gedung tinggi. Sebuah pemandangan yang dulu hanya bisa kulihat dari majalah bekas. Kini, aku adalah bagian dari panorama itu. Sementara mereka perlahan menghilang dari lanskap kehidupan elit. Aku tahu, hidup bukan kompetisi. Tapi jika ini pertandingan, maka aku telah memenangkan ronde yang tak mereka duga akan kumenangkan. Hari itu, aku memutuskan untuk mengunjungi lokasi lama kantor Fikri, yang dulu sering ia pamerkan dengan pongah. Kini, gedung itu kosong. Tanda, dijual cepat, menggantung lemas di kaca depan. Ket tembok mulai mengelupas, dan hanya suara angin yang menyambutku saat aku berdiri di depan pintu. Di dalam, ruang kantor yang dulu ramai kini hanya menyisakan kursi-kursi kosong dan meja yang ditinggalkan tergesa. Tak ada jejak kebesaran. Hanya aroma kehancuran yang pekat. Lalu aku melihat mereka, Fikri dan Salsa, duduk di sudut ruangan seperti bayangan dari masa lalu. Mereka tampak seperti orang asing dalam hidup mereka sendiri. Tak ada sisa kesombongan di wajah Fikri. Dan Salsa bahkan tak sanggup menatapku lama-lama. Datang untuk menertawakan kami? Tanya Salsa pelan. Suaranya serak seperti seseorang yang sudah kehabisan air mata. Aku menggeleng. Kalau aku ingin menertawakan, aku sudah melakukannya saat kalian masih di atas. Sekarang kalian bahkan tak cukup kuat untuk dijadikan lawan. Fikri menatapku. Kosong. Apa kau puas sekarang? Aku menarik napas, lalu menjawab. Aku tak pernah mencari kepuasan dari kehancuran orang lain. Tapi aku akan jujur. Aku bersyukur kalian pernah menghina aku, menertawakan aku, membuang aku. Karena jika tidak mungkin aku tak akan berdiri di sini hari ini.